Jadi ini ceritanya akhir pekan nanti Liverpool bakalan memulai pertandingan kompetitifnya melawan Arsenal di ajang Community Shield. Cuma gue pribadi sih nganggep pertandingan ini nggak terlalu penting gitu buat gue. Nanti kita bahas dengan beberapa fakta menarik tentang pertemuan Liverpool versus Arsenal di ajang Community Shield. Nih gue di luar rumah jadi agak berisik suaranya, nanti sorry aja lagi ngopi sore-sore. Tadi sempat gue sebut bahwa gue sendiri menganggap bahwa ini suatu pertandingan yang tidak penting meskipun ada pialanya. Itu ada beberapa alasan yang buat gue jadi kayak memang benar-benar nggak penting itu, apalagi seperti situasi sekarang ketika preseasonnya sangat pendek, ini harus sudah balik ada di pertandingan kompetitif ketika pemain yang masih kepikiran liburan nih, senang-senang habis capek, stres mikirin COVID-19 ya kan, itu tiba-tiba udah harus balik dan menjalani pertandingan yang ya meskipun dianggap nggak penting cuma harus tetap kompetitif gitu kan, nggak bisa nggak niat nanti kalau nurunin pemain muda juga nanti dikomplain ya kan. Gue jadi inget tepat setahun lalu gua sama Ang Fagan di sebuah podcastnya Big Reds itu bilang bahwa emang gua nggak terlalu ngoyo lah ibaratnya untuk ngadepin Community Shield ini. Kenapa? Ya karena nggak terlalu istimewa atau prestisius buat gua. Buat klub-klub yang mau hitung-hitungan jumlah piala aja jadi Community Shield ini dimasukin gitu kan. Jadi kalau kata orang Jawa, Community Shield ini suatu pertandingan yang kalah wirang, menang ora kondang ya kan. Kalah malu-maluin, menang nggak terkenal juga. Karena memang bukan suatu yang bisa dihitung gitu kan. Seperti halnya dilihat di Champions World itu, nggak ada tuh trofi Community Shield dipasang di Champions World itu, nggak ada gitu. Community Shield ini kan dulunya suatu pertandingan yang dibikin buat seperti nama aslinya yaitu Charity Shield. Charity, laga amal antara tim sepak bola amatir melawan profesional. Kemudian FA-nya Inggris ikut campur tangan yang akhirnya mengakibatkan tim-tim amatir itu kayak nggak suka dan akhirnya pada nggak mau ikut. Sejak campur tangan FA itu skemanya jadi berubah-ubah. Tadinya pesertanya adalah tim amatir, kemudian dipertemukanlah yang seperti sekarang kenal juara Liga dan juara FA. Tapi itu juga nggak mulus begitu terus skemanya, tapi terus berubah-berubah. Banyak sekali perubahan yang terjadi, kalian bisa lihat di Wikipedia deh kalau mau tahu lengkapnya. Selain skema pertandingannya, juga aturannya juga berubah-berubah. Kalau sekarang kita kenal dengan adu penalti nih, kalau misalnya draw adu penalti untuk menentukan pemenang, dulunya di share, jadi juara bersama gitu istilahnya. Makanya nanti akan kita bahas juga tentang status juaranya Liverpool di ajang Community Shield ini. Buat gua sih yang paling ngeselin adalah ketika namanya ini berubah jadi seperti yang sekarang kita tahu yaitu Community Shield. Itu latar belakangnya cukup nggak mengenakan, yaitu lembaga yang dulu membawahi ya, gitu istilahnya kali ya, charity itu kayak komplain karena nggak jelas lagi nih charity-nya di mana, kemudian pembayaran atau setoran terhadap nilai yang disumbangkan atau dijadiin charity itu seberapa dan kapan, itu jadi nggak jelas. Itu yang paling ngeselin sih. Dari situ di tahun 2002 itu berubah jadi Community Shield seperti yang kita kenal sekarang. Lengkapnya tentang catatan penampilan Liverpool di Community Shield atau Charity Shield silahkan lihat di sini ya. Balik lagi tadi tentang juara bersama. Juara bersama ini sebelum 93 kalau nggak salah, itu kan memang ketika pertandingan ini berakhir seri, ya udah dianggapnya juara bersama. Nggak ada seperti sekarang adu penalti untuk menentukan benar-benar juaranya. Seperti disebut bahwa Liverpool ini pernah 5 kali berbagi gelar juara, dan ini sangat tidak mengenakan karena dari 5 kali berbagi gelar juara itu 4 diantaranya berbaginya sama rival, 3 kali berbagi dengan MU, 1 kali dengan Everton, dan 1 kali dengan West Ham. Nggak enak banget memang berbaginya sama rival itu, aduh, apalagi yang itu ya kan, tetangga sebelah, ya pelik.
Gua nggak akan ngomongin pas momen-momen juaranya aja, tapi beberapa momen atau tahun ketika Liverpool ikut serta di ajang Community Shield ini yang menurut gua menarik. Yang pertama tahun 1922 itu kan setelah Liverpool puasa gelar sekian tahun, kemudian tampil di situ kalah lawan Huddersfield 1-0. Kemudian Charity Shield 1964 ini adalah penampilan pertama Liverpool di Charity Shield setelah 25 tahun puasa gelar. Juga merupakan penampilan Liverpool di Community Shield setelah menjuarai Liga, gelar pertamanya Shankly. Udah habis puasa gelar ya kan, juara Liga, terus tampil di Charity Shield, malah berbagi gelar dengan West Ham. Skor saat itu 2-2 kalau gua nggak salah catatan gua. 1965 itu Liverpool memenangkan FA Cup pertama kalinya juga bersama Shankly dan akhirnya berhak maju ke Charity Shield. Tapi sayangnya di situ berbagi lagi gelar juara, kali ini dengan Manchester United. Saat itu Manchester United manajernya adalah Matt Busby. Matt Busby ini dulunya mantan kapten Liverpool di tahun 39-40 ya, musim 39-40. Sekaligus Matt Busby ini adalah teman dekatnya Shankly. Jadi Shankly itu waktu awal-awal jadi manajer Liverpool itu banyak curhatnya ke dia gitu tentang bagaimana board dan segala macamnya. Nanti kita bahas deh itu tentang Shankly dan Matt Busby ini. 1974 yang menarik di momen Charity Shield 1974 ini adalah sebenarnya pertandingan pertama buat Bob Paisley karena Shankly kan diri resign, tapi sebagai kehormatan saat itu Shankly diminta untuk memimpin skuad Liverpool saat itu ke lapangan. Ini pertama kalinya Charity Shield digelar di Wembley. Saat itu Liverpool menghadapi Leeds United dan terjadi suatu insiden yang boleh dibilang dalam sejarah persepak bolaan Inggris itu cukup mencengangkan dan jadi suatu catatan khusus dan unik gitu. Saat itu Kevin Keegan berantem dengan Billy Bremer. Nah, habis berantem di kartu merah, kemudian nggak terima, Keegan-nya nggak terima, lepas baju, buang bajunya ke lapangan. Bremernya juga ikut-ikutan, akhirnya Eva saat itu melakukan tindakan dengan melarang tampil kedua pemain ini sebanyak 11 pertandingan. Setelah Keegan dapat larangan tampil 11 kali itu, Bob Paisley saat itu yang menggantikan Shankly merasa pusing karena saat itu Keegan atau di musim sebelumnya Keegan merupakan top skor Liverpool. Kehilangan Keegan ya pasti pusing. Wah, dia manajer baru, kemudian pemain kuncinya nggak boleh main 11 game gitu. Karena lamanya larangan tampil itu, Shankly kemudian berkomentar di media saat itu bilang bahwa ini coba kalau gue masih ada nih, hukumannya Keegan ini mungkin bisa lebih ringan, nggak harus 11 kali larangan tampil gitu. Nah, saat itu memang banyak dibilang bahwa Shankly ini kayak masih boleh dibilang post-war syndrome gitu ya. Jadi masih pengen terlibat banget di Liverpool gitu. Nanti deh kita bahas tentang Shankly setelah mengundurkan diri dari Liverpool. Atas komentarnya itu, Bob Paisley juga menanggapinya juga kalau orang bilang tanggapan yang sebenarnya mau bercanda, cuma jadi dianggap ini nggak pas nih saatnya lagi kayak gini, terus komentar. Tapi ya gimana, karena dia saat itu ini jabatan udah buat gua, jadi gua juga nggak suka kalau ada komentar dari luar seperti itu. Kemudian Bob Paisley ini mengeluarkan komentar yang kira-kira gini, ada yang lebih sakit di hati gua daripada kekalahan ini gitu. Momen menarik Charity Shield berikutnya adalah tahun 1977. Ini debut matchnya junjungan gua King Kenny. Gue gak mau panggil Sir lah, karena dia King, ngapain dipanggil Sir kan. Di Charity Shield 1977 ini selain Kenny Dalglish debut, status juaranya juga saat itu berbagi dengan MU lagi. 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 1979, ini menarik karena ini pertemuan pertama dengan Arsenal di ajang Community Shield. Nah, saat itu pertemuan Arsenal dan Liverpool di Charity Shield itu adalah awal dari 7 pertemuan mereka di musim itu. Kan gila.
sampai 7 kali ketemu, nggak bosan apa gitu kan? Iya, karena saat itu 1 di Charity Shield, kemudian 2 di Liga, nah 4 lagi itu di FA Cup. Karena saat itu skornya selalu seri sehingga harus diadakan replay match sebanyak 3 kali yang akhirnya Liverpoolnya kalah. Jadi satu musim ketemu lawan yang sama 7 kali, itu luar biasa. Seingat gua juga pernah ngalamin itu lawan Arsenal juga di zamannya Rafa, cuma berapa kalinya gue lupa, 5 kali kalau nggak salah di Liga sama di Champion ya. Di Charity Shield 1979 itu Liverpool menang 3-1, golnya Terry McDermott 2, Kenny Dalglish 1. Setahun berikutnya ya, tahun itu kan tahun-tahun jagoannya Liverpool ya kan. Jago banget Liverpoolnya. Tahun berikutnya 1980 itu tahun lahir gua. Itu Liverpool maju lagi ke Charity Shield. Menariknya ketika ditanya wartawan saat mau jelang pertandingan, Bob Paisley ditanya wartawan, "Hey Bob, line up lo seperti apa?" Bob Paisley ya, again, this is Bob Paisley yang kita kenal dengan cara jawab yang unik dan lucu, ngehe gitu kan. Dijawab dengan ngehe, sama kayak tahun lalu, dan ternyata beneran line up-nya tuh sama antar tahun 1979 dan 1980. Yang bener-bener ini sih Bob Paisley ini. 1980 itu yang bikin gol juga Terry McDermott. Jadi karena line up-nya sama, Terry McDermott-nya bikin gol juga, menang 1-0. Charity Shield berikutnya adalah Charity Shield 84. Ini kalau yang tadi menang ya kan, ini 84 ini Armstrong. Ini Liverpool kalah dari Everton, dan kalahnya itu apek banget. Wembley saat itu padahal full house. Saat itu Wembley berisikan 100.000 penonton. Apesnya Liverpool kalah dari tetangga. Itu juga golnya gol bunuh diri nggak sengaja dari kiper nyentrik kita, Brucey. Charity Shield 1988 ini juga buat gue menarik karena saat itu si John Aldridge waktu itu dapat penalti di awal, gagal, yang biasanya dia selalu masuk ya kan golnya. Tapi gagal, kemudian dia nebus dong langsung dengan 2 gol yang akhirnya membawa Liverpool memenangi Charity Shield 1988. Charity Shield 1989 ini adalah pertemuan kedua, jadi gua catat sebagai suatu catatan menarik juga, pertemuan kedua dengan calon lawan kita di akhir pekan nanti, yaitu Arsenal. Di tahun ini Liverpool menang dan menjuarai Charity Shield. Charity Shield berikutnya yaitu tahun 1990, ini yang menarik lagi. Saat itu Liverpool benar-benar jago, jadi beruntun 88, 89, 90. Nah, di tahun 90 ini berbagi gelar lagi dengan MU. Apes. Itu tadi catatan menarik gua tentang keikutsertaan atau momen-momen ketika Liverpool ada di Charity Shield atau Community Shield tadi. Kali aja ada yang kelewat atau mau menambahkan momen unik lainnya, bisa tulis komentarnya di kolom komentar di bawah. Pertandingan besok adalah pertandingan yang mempertemukan pemegang gelar 5 kali dan pemegang gelar 2 kali. Jangan protes. Ini kan kayak yang dibilang-bilang, wah nggak pernah juara Premier League. Padahal Liga udah dari tahun berapa gitu kan. Nah ini sama, kalau pada protes ya gue balikin. Lah kan dulunya namanya Charity Shield bukan Community Shield, baru tahun 2002 itu ganti jadi Community Shield. Liverpool dan Arsenal sama-sama 15 kali menjuarai Charity Shield atau Community Shield ini, dimana catatan jadi juara murninya lebih bagusan Arsenal ketimbang Liverpool, karena Liverpool tadi harus share atau berbagi gelar juara sebanyak 5 kali, jadi yang juara murninya cuma 10 kali. Secara total Liverpool dan Arsenal ini udah bertemu 3 kali, jadi ya besok itu jadi pertandingan ke-4 di ajang Charity Shield antara Liverpool melawan Arsenal, di mana catatannya masih bagusan Liverpool menang 2 kali, Arsenal hanya menang sekali. Dari 3 kali pertemuan, 1 kemenangan Arsenal itu diraih tahun 2002 ketika nama Charity Shield berubah menjadi Community Shield. Sekarang kalau ditanya preview match gimana, gua akan memprediksi bahwa nanti pertandingannya akan berlangsung antara 11 melawan 11 dipimpin oleh satu wasit.
Nggak, gua nggak akan bahas preview karena itu nanti biar dibahas para pandit, nanti bakal banyak juga video-video preview match atau artikel yang akan menulis preview match itu. Silahkan disimak aja nanti kalau emang udah ada. Gua nggak akan ini, jatahnya para pandit lah itu. Kalau ditanya juga tentang prediksi line up, gue pengennya sih jawab kayak Bob Paisley, sama kayak tahun lalu. Cuma mungkin akan ganti kiper ya kalau ini ya. Dan gue sejujurnya pengen ngelihat Kostas Tsimikas main. Yang belum lihat videonya Kostas Tsimikas, dilihat di atas itu. Gue taruh video kita yang beberapa hari lalu kita upload tentang Kostas Tsimikas. Apakah besok akan mendapatkan tempat di line up atau jadi subs, cameo beberapa menit gitu, kita tunggu aja. Kalau ditanya bakalan menang atau prediksi skor, gue nggak tahu lah prediksi skor. Ntar kalau gue tebak bener, gue dibilang cenayang lagi kan. Tapi gue sejujurnya pengen menang ya kan, meskipun tadi disebut menang ora kondang kalah wirang ya, tapi gue tetap pengen menang ya biar gengsi aja. Udah gitu bisa nyela-nyela ya kan, daripada nanti juara ini kok ini juara gara-gara covid segala macem, nah kan males. Jadi ya gue pengennya menang sekaligus balas dendam. Kekalahan di liga yang terakhir itu di masa setelah restart itu sih gue anggap apa ya, kalau gue berpikir bahwa itu karena memang pemain udah nggak fokus karena udah status juara, cuman memang jadi nyebelin gitu kan, udah unggul tiba-tiba dibalas oleh Arsenal. Secara persiapan sendiri gue pikir Liverpool udah cukup siap lah, meskipun nggak ada pemain baru dan pre-season yang pendek, cuma gue optimis menang lah. Semoga ya, biar nambah gelar juaranya, nggak pada teriak-teriak total piala gitu. Itu tadi cerita tentang Community Shield dan beberapa fakta menarik yang menurut gue menarik ya kan. Kalau masih ada yang kurang, lagi-lagi gue ingatkan untuk silahkan komen di bawah biar gue juga ingat tentang momen-momen Charity Shield itu di mana Liverpool ikut serta. Kalau ada salah-salah kata dari gue ya mohon dapat dimaafkan karena manusia tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ini apa deh ini? Ya tapi bener, kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan dan koreksi gue, silahkan tulis komen lagi di bawah. Terima kasih udah nonton videonya. Semoga video ini menambah wawasan kalian tentang keikutsertaan Liverpool di ajang Community Shield dan bisa jadi teman nonton yang enak di pertandingan besok. Semoga kita meraih kemenangan. Dan nggak lupa gue selalu ngingetin kalau memang video ini kalian anggap menambah wawasan kalian, silahkan di-share, jempolnya nggak bayar. Jempolnya juga nggak ditinggal di sini. Tolong dikasih likes, kemudian di-share ke teman-teman yang belum tahu, sesama Liverpool fans yang pengen lebih tahu. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita akan hadirkan informasi-informasi lain yang lebih menarik, aktual dan unik di channelnya LFC ID. Sampai jumpa dan champion!